percaya kita akan mampu melewati setiap apapun pergumulan yang sedang terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali lagi dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Tapi kami percaya ada pesan berkat Tuhan firman Allah dari Cikampek yang Engkau akan berbagi lewat hamba-Mu Pastor Franky yang akan menyampaikan firman Allah. Kami butuh firman-Mu hari ini. Sepanjang hari ini kami sangat membutuhkan firman-Mu. Tanpa firman-Mu kami tidak mampu. Tapi ketika kami diisi kembali dengan firman-Mu, menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi hari-hari yang saat ini yang tidak menentu. Tapi ketika kami ada firman-Mu, kami mampu dan bisa kuat, Tuhan. Terima kasih, urapi jaringan yang ada. Seberapa yang mendengar, Tuhan mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pastor Franky. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Terima kasih host dari Suka-Sukamu Tuhan yang sangat terkenal, Bapak Pendeta Dimasti. Kepercayaan yang pertama kali boleh mengundang saya berbicara di program Suka-Sukamu Tuhan. Pagi ini saya akan berbagi tentang firman Tuhan, tentang keharuman Kristus yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Kita melihat di dalam Alkitab 2 Korintus pasal yang ke-2 ayat yang ke-14. Kitab 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Amin. Perantara kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Nah, puji Tuhan, kita melihat sebuah pernyataan Paulus di tengah-tengah jemaat di Korintus dalam tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Dan Paulus mengatakan bahwa kita adalah bau keharuman Kristus. Amin. Tentang bau keharuman Kristus atau aroma, tentu kita bukan sesuatu yang asing. Bahkan di sekeliling kita pun sering dihadapkan dengan berbagai macam aroma. Sekali saya pernah berjalan, kemudian saya melintasi sebuah tempat. Ketika saya melintasi satu tempat, ada aroma yang tidak sedap, bau yang kurang enak untuk dicium. Sehingga dengan refleks saya tutup hidung dan secepat mungkin saya harus melewati tempat itu karena tidak mengundang keindahan dan kenikmatan. Saya melalui lewat tempat itu, kemudian saya melewati sebuah tempat. Kebetulan di situ ada rumah makan dan ada aroma yang sedap, aroma yang harum, mengundang selera karena pas tengah hari. Karena aroma itu saya akhirnya datang ke rumah makan, menikmati hidangan dan saya dipuaskan. Nah, berbicara tentang kehidupan, bahwa kehidupan kita seperti Paulus katakan memancarkan aroma keharuman Kristus, di mana hidup ini harus menjadi saksi. Karena kehidupan kita ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang kita percaya. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, tentu kita dilihat, disaksikan oleh orang banyak. Dan orang ingin menikmati kehidupan yang berbeda. Dan karena itu, Paulus sampaikan dengan jelas kepada jemaat di Korintus bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita menyebarkan keharuman Kristus di dalam hidup kita. Amin. Nah, karena itu
satu hal yang penting yang harus kita tahu, bahwa yang kita harus bangun di dalam hidup ini adalah karakter. Karena karakter itu Amin. menunjukkan siapa kita. Karakter itu memperlihatkan siapa jati diri kita sesungguhnya. Amin. Sehingga karakter itu adalah sikap, tindakan kita yang ada di dalam, atau buah pikiran yang kita pikirkan di dalam konsep berpikir kita, kemudian kita tuangkan melalui tindakan atau perkataan. Dan itu bisa dirasakan, dilihat, dan dinikmati orang. Dan karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu dan penting untuk membangun karakter. Karakter hidup, Amin. karakter jemaat Tuhan, karakter umat-umat Tuhan, karakter keluarga kita. Dan itulah yang menjadi titik tolak kita. Dan saya ingin mengajak kita sama-sama melihat pentingnya kita membangun karakter Kristus di dalam hidup kita. Karakter sendiri itu artinya alat pahat. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu, karakter artinya alat pahat, alat ukir, untuk mengukir. Seperti seorang pemahat atau pengukir, maka dia butuh alat untuk mengukir sesuatu sesuai dengan bentuk yang dia mau, yang dia pikirkan. Nah, karakter itu alat ukir, alat pahat. Nah, berbicara tentang karakter Kristus, artinya bahwa ada tanggung jawab kita untuk mengukir kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Baik dalam kita berpikir, baik kemudian kita berkata-kata, dalam tindakan kita, dalam segala aspek kehidupan, maka kita harus bercermin kepada Kristus. Amin. Sehingga keharuman Kristus itu keluar dan menjadi keharuman yang menyenangkan banyak orang. Keharuman yang mengundang orang untuk mendekat kita, bukan untuk menjauh. Keharuman orang yang melihat pribadi menyenangkan, pribadi yang memiliki sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini kondisi yang kita hadapi di akhir zaman. Firman Allah katakan di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Manusia berlomba-lomba untuk memuaskan egonya, memuaskan keinginannya. Sementara orang bilang bahwa keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Semua manusia ingin yang terbaik, ingin yang terdepan, ingin yang terhebat, ingin dihormati, ingin dikagumi. Bahkan di era digital saat ini, begitu mudah orang untuk menampilkan atau memframing sesuatu yang baik tentang dirinya. Padahal belum tentu, karena itu hanya sebuah topeng atau pencitraan yang tidak pernah bisa dilihat orang apa dirinya sesungguhnya. Ini yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Manusia berlomba-lomba ingin menampilkan sebuah atau sesuatu yang baik. Tetapi firman Allah dengan jelas menyatakan sesungguhnya di akhir zaman ini orang akan kehilangan arah, kehilangan karakter yang baik. Dikatakan
mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, dan lain sebagainya. Ini hal yang terjadi, yang ada di dalam hidup manusia yang akan keluar karena kesulitan dan masa yang sukar. Orang dikatakan akan mencintai dirinya sendiri, akan menjadi hamba kepuasan keinginannya. Oleh karena itu, bangunan karakter kita harus kuat, harus kokoh. Di tengah masa yang sukar, ketika bangunan karakter kita tidak kokoh, maka yang terjadi kita akan mudah terseret oleh kepuasan batin yang tidak ada habisnya. Karena itu sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan untuk kita kembali kepada Alkitab, kepada firman Amin. Tuhan. Tuhan Yes. mengajar dan mengajak kita. Mari kita membangun pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Pribadi yang berkarakter. Kita seperti seorang pemahat yang sedang mengukir karakter-karakter Kristus di dalam pikiran dan kehidupan kita, di dalam hati kita. Sehingga yang keluar di dalam ini bukan hal-hal yang seperti tadi dikatakan. Yang keluar dari dalam kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat orang senang dekat kita. Hal-hal yang membuat kesaksian keharuman Kristus itu semakin di dalam kehidupan kita. Orang dekat dengan kita dan mereka dipuaskan. Orang dekat dengan kita, mereka merasakan ada sebuah motivasi yang membangkitkan semangat mereka menghadapi persoalan hidup mereka, menghadapi keadaan yang dialami oleh mereka. Karena apa? Karena perkataan kita adalah perkataan yang memberkati, perkataan yang membangun, perkataan yang membawa semangat. Bukan perkataan yang justru untuk menjatuhkan orang lain. Perkataan yang untuk membangun citra diri. Padahal dirinya sendiri di dalamnya itu adalah sesuatu bangunan yang rapuh dan hampir hancur. Karena itu mari kita melihat ke dalam diri kita. Agar yang kita tampilkan adalah keharuman Kristus. Kita bukan melayani diri kita, tetapi kita sedang melayani Tuhan yang ada di dalam kita. Kita sedang memancarkan keharuman Kristus yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, seorang Abraham Lincoln berkata begini, bahwa karakter itu sama seperti pohon. Karakter itu sama seperti pohon. Sedangkan bayang-bayang dari pohon itu sama seperti reputasi yang kita bangun. Kita tentu tahu tentang apa yang dikatakan Alkitab ketika Yesus melihat pohon ara. Apa yang dicari oleh Yesus, dia ingin buah. Karena dari jauh melihat pohon ara itu banyak dan subur. Daun-daunnya begitu lebat. Sehingga yang ada di benaknya ada buah. Tetapi yang terjadi tidak ada. Dia melihat dan tidak ada buah yang keluar dari dalam pohon itu. Orang melihat pohon tentu ingin melihat dan merasakan ada manfaat dari pohon itu. Terutama buah. Dan seperti itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Membangun karakter artinya kita mau menghasilkan satu buah-buah yang baik. Yang dinikmati Tuhan dan dinikmati orang lain. Amin. Membangun karakter artinya pentingnya kita untuk mencerminkan wajah Kristus, keharuman Kristus, kemanisan Kristus di dalam hidup ini melalui tindakan kita, melalui pohon kehidupan yang kita bangun. Oleh karena itu penting kita membangun manusia rohani kita melalui karakter, dibangun oleh roh, dibangun oleh dasar roh yang ada di dalam hidup kita. Transformasi kehidupan itu bukan dikerjakan oleh Roh Kudus, tetapi Anda atau saya yang harus kerjakan itu. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan dia mau membantu kita untuk kita sama-sama membangun pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan.
menjadi berkat bagi sesama, terutama dunia ini. Oleh karena itu, tanggung jawab kita untuk kita mencerminkan wajah Kristus, keharuman Kristus di dalam hidup ini. Karakter tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya integritas. Karakter dan integritas itu adalah satu kesatuan. Manusia akan dinilai seseorang itu berintegritas atau tidak dari tindakannya, dari ucapannya, dari bangunan kehidupannya. Dan itu menjadi satu. Oleh karena itu integritas adalah cermin kehidupan yang harus kita bangun di atas dasar kebenaran, di atas dasar prinsip pengajaran Kristus yang harus menjadi pegangan kita. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 5, Matius pasal 5 ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, Yes. supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini yang menjadi perintah Tuhan, bahwa kita harus menjadi garam dan menjadi terang. Kita dilihat, disaksikan, dan cermin kehidupan itu akan keluar dari dalam hidup kita. Garam itu dia punya fungsi untuk mengubah rasa dari yang hambar menjadi makanan yang memiliki aroma atau rasa yang baik. Garam juga memiliki fungsi untuk mencegah kebusukan. Banyak orang-orang zaman dulu untuk membuat makanan itu awet, maka dia pakai pengawet alami dari garam. Nah, itu tujuan Tuhan katakan kepada kita, kamu harus menjadi garam dunia, bahwa kita harus berfungsi. Kalau integritas yang kita bangun adalah integritas Kristus, maka apa yang terjadi bahwa apa yang keluar dari dalam hidup kita akan menjadi berkat, menjadi saksi, dan banyak orang akan Amin. diberkati dengan ini. Sehingga mereka memuliakan Bapa di sorga di dalam setiap kesaksian hidup kita. Entah melalui perkataan, melalui tindakan, melalui perbuatan kita akan dilihat dan keharuman Kristus akan nyata terpancar. Kemudian kita menjadi terang. Terang itu nampak di luar, bukan di dalam. Terang itu fungsinya dia di luar, menerangi sekeliling, mengubah keadaan yang tadinya gelap, membuat orang bisa melihat di sekelilingnya. Dan itu fungsi kita. Kita sedang membawa cahaya, kemuliaan Tuhan. Sehingga sekeliling kita, mereka bisa menyaksikan bahwa sesuatu yang baik itu ada di dalam hidup ini. Yes. Akan menerangi dan menjadi melihat Amin. jalan kebenaran oleh karena perbuatan yang kita kerjakan. Karakter dan integritas itu tidak mungkin bisa terpisahkan. Dan itu harus kita bangun melalui sebuah bangunan yang namanya kebenaran. Kita harus mencerminkan kebenaran di dalam hidup ini. Coba kita melihat Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Nah, kita melihat bahwa membangun karakter atau bagaimana kita mencerminkan
atau menyebarkan keharuman Kristus itu adalah sebuah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk kita tidak serupa dengan dunia. Kita harus memiliki karakter yang berbeda, karakter yang baik, karakter yang serupa dengan Kristus. Dan Tuhan menginginkan ada sesuatu yang baik keluar dari dalam hidup ini. Membangun karakter adalah perintah Tuhan, keinginan Allah, tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, Amin. membangun karakter adalah bagian dari tanggung jawab. Panggilan Allah atas hidup ini, bahwa kita harus menjadi saksi, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berpengaruh, membawa pengaruh yang baik kepada sekeliling, membawa dampak yang berbeda dengan dunia ini. Karena firman Allah katakan tadi, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat bedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ini tujuan Tuhan, bahwa ada tanggung jawab yang ada di dalam hidup kita, bahwa kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan. Tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan adalah untuk kita melakukan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan kita melakukan yang benar, wujud Kristus bisa dilihat oleh dunia. Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang memberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Membangun karakter, kalau kita melihat, adalah sebuah pendisiplinan rohani. Seperti atlet, kalau dia ingin bertanding, maka dia harus mendisiplinkan dirinya. Ada jadwal yang harus diikuti, ada makanan-makanan yang sudah diatur dan tidak boleh sembarangan. Semua harus dijaga. Karena apa? Karena pertandingan yang harus dihadapi adalah pertandingan melawan musuh yang berat. Sehingga dia mendisiplinkan diri, membangun massa otot di dalam tubuhnya, membangun skill dan kemampuannya agar semua yang dikerjakan, yang dilakukan selama latihan, ketika dalam pertandingan dia bisa tampilkan. Sehingga dia bisa menang. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kita harus memulai pendisiplinan rohani. Terlebih, ada banyak hal-hal, perkara-perkara di dunia yang seringkali tanpa sadar mungkin mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga ketika kita berkomitmen untuk kita mendisiplinkan diri, bahwa kita ingin melakukan yang benar, kita melakukan yang baik, kita mulai ajar pikiran kita untuk kita terbiasa dengan makanan-makanan rohani, dengan kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya hal-hal ketakutan dari luar yang masuk, atau berita-berita gosip, mungkin hoaks yang terus-menerus masuk di dalam pikiran kita. Tetapi kita mulai mendisiplinkan pikiran kita dengan kebenaran. Amin. Sama seperti baju ini, kalau saudara pakai setiap hari, kotor nanti. Maka harus dicuci, dibersihkan. Begitu juga dengan bangunan hidup kita. Pikiran kita terutama. Untuk kita senantiasa dibersihkan setiap hari. Kita merenungkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan menjadi buah kebenaran di dalam pikiran kita. Sehingga konsep berpikir kita adalah konsep yang benar. Dan itu mempengaruhi tindakan kita dalam kehidupan ini. Nah, kemudian saudara, kita penting untuk membangun karakter Kristus di dalam hidup kita. Karena proses kehidupan ini adalah kepercayaan Tuhan. Bahwa hidup ini sedang menghadapi proses kehidupan untuk kepada satu tujuan, yaitu kekekalan bersama Tuhan. Bahwa hidup kita bukan hidup di dunia ini yang sementara. Sehingga jangan sampai kita terpengaruh untuk tujuan yang sementara, untuk tujuan hal yang tidak kekal. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hal-hal yang bersifat tidak kekal. Banyak orang, oleh karena mungkin terlalu nikmat dengan berkat-berkat yang dia terima, lupa diri.
sehingga lupa mengarahkan tujuan, bahwa tujuannya yang sebenarnya adalah sorga yang mulia. Ada banyak orang yang dipercayakan hal-hal yang besar, lupa dengan hal-hal yang kecil. Sehingga ketika melihat ke bawah, melihat hal-hal kecil, dia tidak anggap lagi hal-hal kecil itu sebuah tanggung jawab hidupnya. Saya pernah melihat di berita, ada seorang ibu rumah tangga, dia mengumpulkan koin nilainya mungkin nggak seberapa, bahkan anak-anak pun koin 500 rupiah itu sepertinya sudah tidak bernilai buat mereka. Buat jajanan pun buat apa? Beli permen mungkin sudah nggak laku lagi, atau buat. Tapi ibu ini, saudara, dia senang mengumpulkan koin. Koin demi koin dia kumpulkan. Mulai dari satu wadah ke wadah yang lain, dia kumpulkan setiap hari. Mungkin anaknya jajan, tercecer, dia ambil, dia taruh di wadah itu. Kemudian mungkin suaminya selesai dari pekerjaan, ada koin, dia kumpulkan, dia taruh di wadah itu. Nah, begitu seterusnya selama 5 tahun. Koin yang nilainya begitu kecil, begitu minimal, karena dia kumpulkan dengan tekun, selama 5 tahun, koin yang mungkin bagi sebagian orang tidak berharga, dia kumpulkan bernilai 40 juta. Suaminya kaget, keluarganya kaget. Wah, kok koin yang kecil ini, yang nilainya kecil, ternyata bisa memiliki nilai yang besar. Karena apa? Karena ketekunan, kesabaran, kesetiaan dia untuk dia tidak menganggap remeh nilai yang kecil itu, tetapi dia kumpulkan terus-menerus sampai kemudian menjadi jumlah yang cukup besar, dan tentu sangat membantu rumah tangga mereka. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kadang-kadang Tuhan mempercayakan hal-hal yang sederhana, mungkin hal-hal yang kecil. Kita mungkin terlalu berfokus ke hal-hal yang besar, hal-hal yang tinggi, sehingga kita tidak lagi melihat hal-hal yang kecil itu sebagai sebuah tanggung jawab kita. Ngajar sekolah minggu itu bukan tanggung jawab saya. Berdoa itu bukan tanggung jawab saya. Baca Alkitab itu bukan lagi tanggung jawab saya. Kita mulai meninggalkan hal-hal itu, sepertinya nilainya kecil. Tetapi sama seperti ibu ini, ketika kita mengerjakan dengan ketekunan, dengan sabar, dalam proses, dalam perjalanan kehidupan, kita akan melihat hal yang kecil ini akan menjadi besar. Dan firman Allah katakan bahwa barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, maka dia akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Untuk itu, mari kita melakukan, karena ini adalah tanggung jawab kita untuk kita menjalani proses kehidupan. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak perubahan yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Masa senang, masa susah, masa kita diberkati Tuhan, masa kita menghadapi ujian, itu adalah sebuah perjalanan waktu. Untuk apa? Untuk Tuhan ingin lihat kesungguhan hati kita. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Allah ingin melihat apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Oleh karena itu, mari kita setia dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Waktu, nafas hidup, ini adalah kepercayaan Tuhan. Mari kita kerjakan ini sehingga keharuman Kristus terpancar dari hidup kita, dan banyak orang diberkati, sekeliling kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, sehingga keharuman Kristus menjadi jati diri kita. Sama seperti saya dekat dengan Bapak Aldi, saya tahu, oh itu Bapak Aldi. Karena apa? Karena aroma tubuhnya itu sudah, karena saya sudah bergaul cukup dekat dengan Bapak Aldi, jadi saya tahu, oh iya, ini Bapak Aldi. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika keharuman Kristus itu menjadi jati diri kita, maka orang melihat, oh iya, ada Kristus di dalam kita. Saya percaya firman Allah boleh memberi kekuatan, menjadi inspirasi kita untuk kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini, sehingga kita tetap kuat dalam segala keadaan. Mari kita bangun karakter Kristus di dalam hidup ini.
Karena dari situ akan terpancar keharuman Kristus yang menjadi bagian dalam diri kita. Puji Tuhan. Wow, Demikian luar firman biasa. Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pagi ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih buat kepercayaan Bapak Aldi. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, hari ini kita dapat satu pelajaran. Bagaimana kita ini harus menjadi berkat. Bagaimana karakter kita, hidup kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar kita berkata saya anak Tuhan. Tetapi biarlah hari-hari ini, situasi hari-hari ini kita menjadi surat-surat yang terbuka dan terus menyampaikan kebenaran firman Allah. Pastor Rangki, boleh ada beberapa menit saya masuk dalam pertanyaan ya. Ya. Pastor, melihat keadaan tadi memang karakter kita pun dari bau ya. Kalau kita ada di daerah sampah kita akan tahu tadi bau sampah. Pastor bilang. Kalau dekat di tempat makan, baunya rasa makan, ya kan? Artinya kapan aja dipanggil makan saya siap. Itu kan baunya, ya kan? Tapi yang menjadi pertanyaan, keadaan sekarang memang kita lihat dengan dunia yang saya katakan kita hampir setahun lebih dengan COVID-19 maupun hari ini kita diberitakan dengan virus yang baru B117 ya. Kemarin juga di Kerawang sempat ada yang kena, tapi ya puji Tuhan sudah negatif. Tapi ada beberapa daerah yang mengalami hal yang ini. Artinya dunia hari-hari ini dunia yang semakin tidak pasti. Dan kalau kita kembali pada firman Allah, sedang dalam pengenapan firman Allah. Apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya di kondisi situasi hari-hari ini, Pastor? Yang pertama saya pikir bahwa kita harus tahu bahwa hidup ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Tuhan. Segala situasi yang kita alami pasti itu atas kehendak dan rencana Tuhan. Artinya sama seperti bangsa Israel ketika Tuhan tuntun untuk masuk ke Marah, sekalipun di situ mungkin tidak ada air, tapi percayalah bahwa Tuhan bisa ubahkan sesuatu yang sulit buat mereka. Asal kita berpegang teguh kepada kepada Tuhan. Mau saya minum dulu. Asal kita berpegang teguh dan setia kepada Tuhan, maka segala situasi akan Tuhan ubahkan. Jika Dia izinkan kita masuk melewati padang gurun, mungkin situasinya tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan inginkan kita di sana untuk apa? Untuk kita belajar. Kita belajar banyak hal, memperbaharui proses kehidupan kita, bangunan karakter kita. Di sana kita sedang dibentuk. Yang kita bisa lakukan hanya kita berserah kepada Tuhan. Amin. Yang kita lakukan hanya kita bisa berpegang kepada janji Tuhan. Yang kita lakukan, percaya saja bahwa Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan kita melewati lembah kekelaman, jika ada Tuhan di sana, saya percaya sama seperti Yusuf. Dia tidak ingin tentu ada di sumur. Dia tidak ingin tentu dikhianati. Dia tidak ingin tentu masuk di penjara. Tetapi ketika proses kehidupan itu harus dialami, maka dia tetap setia. Dia berpegang kepada janji Tuhan. Dia tidak mau berkompromi dengan keadaan. Dia tidak mau menyerah. Dia terus berjuang. Amin. Tujuan hidup Yusuf itu bukan di istana nanti menjadi seorang nomor 2, menjadi seorang petinggi. Bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu sedang membangun kualitas hati dari seorang Yusuf. Bukan jabatan, tetapi Yusuf punya kualitas hati yang diinginkan Tuhan. Itu yang paling penting. Bagaimana ketika dia ada di penjara, dia dikhianati oleh istri Potifar, dia tidak mengeluh. Dia tidak melakukan apa yang tidak benar, tetapi dia tetap setia. Kemudian ketika dia diberi kedudukan, diberi jabatan, dia tidak sombong. Kemudian dia menghakimi saudara-saudaranya, membalas dendam mereka. Enggak, dia justru mengampuni. Itu kualitas hati yang melewati sebuah proses
panjang. Dia bangun karakter kehidupannya. Dan saya percaya dia diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian. Wow, jadi memang kembali ke pribadi kita hari-hari ini ya Pastor ya. Bagaimana kita lihat contoh Yusuf ya. Dia harus siapa yang mau dibuang, betul tak Pastor ya? Siapa yang mau dijual oleh kakak-kakaknya? Ya, siapa yang mau ada di penjara? Tidak ada satupun seketika pun orang di penjara. Kita bertanya, mau enggak? Kenapa kalian senang enggak kalian di penjara? Enggak mungkin, karena kondisi, keadaan, situasi, karena mereka hidup begitu, sehingga mereka harus di dalam. Tapi Yusuf bukan seperti itu. Yusuf ada dalam kebenaran firman Allah, tapi Yusuf tahu bahwa itu ada dalam rencana Tuhan. Itu ada dalam maksud Tuhan, ya Pastor ya. Walaupun kita tahu ya bagaimana ke dalam Kejadian 37 bagaimana Yusuf menceritakan mimpi kepada kakak-kakaknya, tidak terima ya kan. Siapa lu katanya ya kan. Seringkali ketika kita melakukan sesuatu yang baik, orang bisa melihat ya. Tetapi saya percaya apapun yang kita bisa kerjakan, yang kita lakukan untuk Tuhan, dengan seperti motivasi Pastor Anggi bilang tadi, bagaimana kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh supaya orang bisa melihat dan kasih Tuhan terasa bagi mereka. Pastor, boleh satu lagi? Ya. Pastor melihat keadaan sekarang memang seperti tadi, bagaimana kita harus seperti Yusuf punya konsisten, kita harus hidup apapun ya, tantangan dia harus hadapi dengan istri Potifar ya kan. Sebenarnya ya, wah siapa yang bilang itu istri Potifar ya kan. Tetapi bagaimana dia punya tetap konsisten untuk tetap menjaga kebenaran. Kalau melihat hari-hari ini sebagai hamba Tuhan, ya kan, keadaan hari-hari ini atau sebagai anak Tuhan. Kalau menurut Pastor, dengan sedang terjadi hari-hari ini, apa sih yang saat ini yang sangat penting dilakukan anak Tuhan untuk tetap membawa berkat atau menjadi surat-surat terbuka menurut Pastor? Ya, saya pikir yang paling penting itu menjaga hati kita. Nah, hati ini kan seperti kristal, mudah hancur, mudah tersakiti, bahkan mudah takut, mudah kecewa, mudah khawatir. Nah, itu hal-hal yang buruk ketika masuk di dalam hati, maka itu mencemarkan seluruh kehidupan. Maka itu firman Tuhan bilang, jaga hatimu, tetap percaya kepada Tuhan. Yes. Nah, yang paling utama, yang penting dan terpenting itu saya pikir sih menjaga hati. Dalam hubungan dengan keluarga, suami istri, kakak adik, antara anak dan orang tua, itu mudah untuk dicemarkan oleh hubungan yang nggak baik. Oleh karena itu penting kita menjaga hati. Ketika kita menjaga hati sama seperti Yusuf, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, bahkan dikhianati, dijual, tidak dianggap oleh orang, dia tetap menjaga hatinya tetap baik. Sekalipun mungkin kita dipercayakan hal yang kecil, kayaknya sepertinya kita udah nggak dipercaya anggap lagi. Tapi kita jaga hati, kita kerjakan dengan setia. Saya percaya itulah bagian dari tugas yang Tuhan mau supaya kita jadi yang dipercayakan. Karena hidup ini sekali lagi kepercayaan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun. Wow, ya. Jadi memang kembali untuk kita dapat menjadi berkat kembali kepada hati kita. Kita harus jaga hati kita hari-hari ini. Apapun yang engkau percaya, Tuhan percayakan. Bisa engkau dipercayakan 5, bisa 2 dan 1. Artinya itu haknya Tuhan.
Tapi ketika kita mengerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh, sekecil apapun yang kita kerjakan hari-hari ini dengan kesungguhan, saya percaya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi pagi hari ini, mari hidup kita menjadi berkat. Orang bisa dapat bau, ya. Bau apa yang ada dalam hidupmu? Ya, bau durian, buat manggis, bau, ya kan? Apapun, saya percaya yang orang bisa melihat bau dalam hidup kita, bau Kristus, dan orang bisa mengenal siapa dia, Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Pastor Franky di pagi hari ini sudah ada karena setelah ini Pastor Franky ada kegiatan, ada banyak pelayanan ke dalam kesibukan. Saya percaya Tuhan memberkati Pastor Franky sekeluarga dalam pelayanan di Cikampek, dan saya percaya ini salah satu sahabat, bisa aja penasehat saya. Haleluya, yang luar biasa ya. Puji Tuhan, saya percaya doakan kami terus untuk terus dapat menjadi berkat, sama-sama kita menjadi berkat. Selama kita tidak tahu, sekali lagi, kita tidak tahu berapa lama kita ada di dalam dunia itu rahasia Tuhan. Tapi selama Tuhan masih beri kesempatan hari-hari ini, mari hidup kita dapat menjadi saksi bagi orang lain. Dan orang bisa melihat siapa Tuhan dalam hidupmu. Jangan orang melihat, kok begini orang Kristen. Tapi mari, apapun yang kita bisa kerjakan. Ketika kami turun di jalan, kita tidak harus bilang saya ini orang Kristen. Tetapi ketika kami berbagi dengan keterbatasan, dengan apa yang bisa saya kerjakan, orang berkata, Bapak orang Kristen. Artinya, tanpa kita ngomong, orang akan melihat kasih Tuhan. Mari, di situasi hari-hari ini, mari apa yang bisa kita lakukan, supaya orang melihat. Bukan ketika kita melakukan sesuatu itu supaya orang puji kita, maka puji. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan hari-hari ini, supaya orang melihat bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Ketika kita mulai mengampuni, ketika kita mulai mengasihi, ketika kita mulai memberi, apa yang kita bisa kerjakan? Mari kerjakanlah untuk Tuhan. Sekali lagi, pagi hari ini saya percaya firman Allah yang luar biasa sudah memberkati kita. Pastor Franky, kita akan masuk dalam doakanlah bagi teman-teman, kita berdoa bagi bangsa kita berdoa bagi gereja kita berdoa bagi kita anak Tuhan, supaya benar-benar kita menjadi orang Kristen yang dapat dilihat orang, supaya yang keluar dari kita adalah memuliakan Tuhan. Orang dapat melihat siapa Tuhan, siapa Raja kita, siapa yang mengatur hidup kita. Dan orang bisa berkata, saya mau ikut Tuhan. Saya serahkan Pastor Franky. Ya, kita berdoa. Haleluya. Karena ini adalah bagian tanggung jawab kita, bahwa kita harus jadi berkat, terutama buat kita yang dimana kita berada. Saya percaya hidup ini bisa memancarkan keharuman Kristus. Amin. Yes. Berdoa. Haleluya. Di hadapan Tuhan, Allah, terima kasih pagi hati. Ini Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah merasakan Tuhan hidup dalam Kristus. Dosa kami diampuni, hidup kami sudah ditebus, dibaharui oleh kemuliaan Tuhan. Karena itu ini adalah tanggung jawab kami. Engkau baik bagi kami, Tuhan, bagian. Kami ingin melakukan apa yang benar, bukan apa yang cemar. Kudus, sehingga orang boleh merasakan Tuhan, betapa Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tanggung jawab kami adalah Tuhan, keharuman Kristus menjadi jati diri di tengah-tengah hidup ini. Bukan hanya kami atau jemaat Tuhan, tetapi kami melakukan dengan segenap dan dengan setia di hadapan Tuhan. Karena itu memampukan kami untuk kami melakukan apa yang murni. Bukan kami sedang mengerjakan keinginan kami, tetapi kehendak Tuhan yang boleh jadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan
negara kami Indonesia, di mana kami ada saat ini Tuhan. Berdoa masa-masa yang sulit, masa pandemi virus bahkan ada bencana-bencana alam terjadi di beberapa yang Tuhan sedang bergejolak di beberapa daerah Tuhan. Kami mau serahkan dan taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan turun di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, kami yakin Tuhan senantiasa dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu. Pakai anak-anak Tuhan jadi berkat boleh merasakan sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan yang terjadi. Kami percaya pimpinan bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, yang dipakai Tuhan mengerjakan bagian tugas mereka sehingga negara ini semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan yang ada di negara kami ini. Pakai berkati para pimpinan gereja kami itu lakukan semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yang ada Tuhan, pakai mereka sesuai dengan mereka. Kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan, banyak juga yang boleh dimenangkan. Nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, kami akan masuk di hari yang baru, melangkah dengan tugas yang Tuhan senantiasa beri kekuatan, kesehatan, di setiap tugas-tugas yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami semua dalam segala aktivitas rumah tangga kami, keluarga kami, umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga program acara suka-suka Tuhan, berkati program ini Tuhan, berkati yang ada, baik host Tuhan, maupun mereka yang ada di dalamnya, semua dipakai Tuhan sesuai dengan apa yang dan percayakan di tengah-tengah hidup mereka. Tuhan senantiasa mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka. Kami yakin kita dimuliakan melalui acara ini. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami akhiri acara ini. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Pastor Franky. Di pagi hari ini saya percaya berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat doanya. Dan saya percaya dengan situasi, dengan waktu, Om Markus bilang beberapa bulan lalu, waktu sisa kita pergunakan sebaik-baik mungkin. Supaya ketika Tuhan panggil kita ada di dalam Tuhan. Supaya tidak akan sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Selamat pagi, Pastor Franky. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada di ujung acara program pagi hari ini. Saya percaya hari ini kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita hari-hari ini kita menampakkan kasih Tuhan. Kita menjadi surat-surat yang terbuka, orang dapat melihat karakter Kristus dalam hidup kita. Sekecil apapun yang bisa kita kerjakan, apapun yang engkau bisa lakukan. Saya katakan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan bisa pakai anak kecil yang punya hanya 2 ikan, 5 roti. Logika tidak mungkin memberi makan 5.000 orang. Tapi itulah Tuhan kita. Tuhan sanggup melakukan di luar pemikiran saudara. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah mulai, walaupun hanya beberapa. Tapi kami hanya menjadi alat. Kami hanya menjadi surat-surat yang terbuka. Dan terus menyampaikan kebenaran firman Allah. Sampai jumpa besok, sebentar sore kita akan ada IG dengan anak-anak muda, ada Aaron, ada Reinhard, ada teman-teman yang lain, ada di IG. Program Suka-Suka Tuhan sore jam 5. Dan sebentar setelah ini jam 9 ada program Suka-Suka Tuhan lewat Facebook. Ya, lewat Facebook jam
Jam 9, 1 jam lagi, sejam lagi bahwa kita akan tayangan. Ada Bapak Pendeta Hendra Timpal, Ketua MD Maluku yang menjadi narasumber. Dan besok hari kita akan punya narasumber besok pagi, Ibu Eva dari Jakarta. Ya, terus dukung program ini untuk menjadi berkat. Sampai jumpa bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jadikan hidupmu menjadi berkat hari ini. Apapun yang terjadi, Tuhan harus dimuliakan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya.